Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5. Kembali lagi kita pelajaran tematik yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Pembelajaran kedua, kita masuk pada muatan IPA. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Proses mencair, menguap, menyublim itu terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau kita panaskan atau kita diamkan, maka dia akan berubah mencair, menguap, atau menyublim. Yang kedua, sementara itu proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nih contohnya es batu. Kita biarkan atau kita panaskan, kita kasih dia kalor, maka dia akan berubah menjadi air. Nah, kemudian kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara mengelompokkan informasi penting dari teks narasi sejarah ke dalam peta pikiran. Untuk menambah pemahamanmu, ayo lakukan kegiatan berikut. Mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan saksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Berikutnya kita kepada muatan IPS, yaitu peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, peristiwa 10 November 45. Tanggal 30 Oktober 45 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 17.00 terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internatio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu, yaitu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 45 sampai 15 Desember 45 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 45, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Bayumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 45. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palangan Ambarawa. Yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 45, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama
untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 46, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI, Tentara Republik Indonesia, dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, lanjut ke muatan PPKN, Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, Ananda semua, itu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.